Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami ingin berangkat ke Takengon. Kita bakal keliling menikmati indahnya wisata alam di dataran tinggi Gayo ini selama 3 hari. Mulai dari tanggal 16 sampai 18. Yuk ikuti perjalanan kami. Setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya kami sampai di kota Takengon. Kota ini sangat indah. Dan kami pun sampai di penginapan. Dari penginapan ini, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Ada pegunungan dan ada juga danau tawarnya. Hari ini 17 Mei 2025, kami ingin melanjutkan perjalanan kami untuk menikmati wisata yang ada di Takengon. Ada beberapa wisata yang ingin kami kunjungi. Yang pertama yaitu Burtelege, salah satu spot paling hits di Takengon. Dari sini kita bisa melihat panorama Laut Tawar dari ketinggian, anginnya yang sejuk, dan view-nya yang luar biasa. Kita bisa menikmati segarnya angin dari laut tersebut. Setelah itu, kami lanjut ke Loyang Mandela. Ini gua alam yang penuh cerita, sejarah, dan misteri. Buat kamu yang suka wisata alam dan legenda lokal, tempat ini wajib banget kamu kunjungi. Setelah itu, kita lanjut lagi ke Putri Pukas, patung ikonik yang menyimpan kisah sedih tentang cinta dan kesetiaan. Lokasinya indah banget dan cocok buat foto-foto sambil dengar kisahnya dari warga lokal. Di gua ini kita bisa melihat banyak sekali patung-patung, yaitu ada patung ular, ada patung manusia jadi batu yaitu Putri Pukas, dan ada tempat bertapa, dan ada juga sebuah sumur yang konon katanya bisa mengeluarkan air setahun sekali. Lanjut ke Pantai Menye, tempat yang cocok buat santai dan menikmati suasana danau Laut Tawar dari sisi lain. Di sini kita bisa bermain air dan memandang pegunungan yang sangat indah. Dan setelah puas menikmati pemandangan ini, kita lanjut pulang ke penginapan karena hari sudah sore. Dan ini dia kebersamaan kami ketika makan malam. Sabtu 18 Mei 2025 ini adalah hari terakhir kami di Takengon. Tetapi sebelum pulang, kami akan singgah ke beberapa tempat destinasi wisata. Yuk ikuti perjalanan kami. Wisata pertama yaitu kami singgah di Masjid Munawarah. Selanjutnya yaitu wisata Lukubada. Setelah puas menikmati keindahan Lukubada ini, kami pun lanjut ke Karawang Gayo. Di Karawang Gayo ini banyak menjual kain ciri khas Gayo yang dijadikan menjadi tas, gelang, gantungan kunci, dan lain-lain. Selanjutnya kita menuju ke Galeri Kopi. Yuk ikuti perjalanan kami.
Akhirnya kita pun sampai ke galeri kopi. Di galeri kopi ini selain ada kafe, di sini juga ada kebun kopi yang sangat luas. Setelah puas berkeliling di galeri kopi ini, kami pun berjumpa dengan salah seorang ibu. Beliau bernama Nurmala yang berumur 65 tahun. Beliau telah pensiun dari pekerjaannya, yaitu seorang guru. Setelah beliau pensiun dari pekerjaannya, beliau pun menjadi tukang parkir di area galeri kopi ini. Selain itu juga, beliau merupakan kerabat dekat dari pemilik galeri kopi dan beliau juga sekalian jadi supplier bagi kafe tersebut. Kami banyak belajar dari beliau, terutama tentang bagaimana kopi bukan hanya soal minuman, tapi juga tentang perubahan yang nyata dari berbagai aspek. Ada 3 dampak multidimensi dari galeri kopi. Yang pertama, aspek ekonomi. Kehadiran galeri kopi ini berdampak besar pada ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga lokal yang bisa bekerja di sini, mulai dari petani kopi, barista, sampai pengelola tempat, termasuk ibu yang kami wawancarai tadi. Beliau bisa menambah penghasilan dari berbagai peran yang dijalaninya. Aspek yang kedua yaitu aspek lingkungan. Di galeri ini ada semangat kuat untuk menjaga kelestarian alam Gayo. Mereka hanya menggunakan kopi organik dari petani sekitar yang menerapkan pertanian berkelanjutan. Bahkan ampas kopi pun dimanfaatkan lagi sebagai pupuk atau bahan kerajinan. Jadi, kegiatan ekonomi berjalan tapi tetap selaras dengan alam. Dan aspek yang terakhir yang beliau jelaskan kepada kami yaitu aspek kelembagaan dan sosial. Yang menarik, galeri ini juga menjadi semacam pusat komunitas. Ibu tadi bercerita, banyak kegiatan edukasi dilakukan di sini, mulai dari pelatihan barista, penyuluhan tentang kopi, sampai diskusi budaya lokal. Kafe ini bukan sekedar tempat ngopi, tapi jadi ruang bertemu dan belajar untuk masyarakat Gayo sendiri. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kami pahami dari Ibu Nurmala tersebut. 3 hari di Takengon terasa kurang banget ya, karena di sini udaranya sejuk, alam yang indah, kopi yang luar biasa, dan orang-orangnya ramah banget. Semoga video ini bisa jadi inspirasi kalian buat datang langsung ke Takengon dan ngerasain sendiri keindahan dataran tinggi Gayo. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.